My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Kami senang kembali bisa menjumpai saudara dalam siaran video dari My Salva Podcast ini. Kami dari Gereja Balak Selamatan Korong 4 Surabaya. Kami berdoa biarlah saudara-saudara terus diberkati oleh Tuhan. Kami ingin mengajak saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab dengan demikian maka hidup kita dikuatkan. Dengan demikian maka semangat kita senantiasa dibaharui. Dengan demikian maka kita akan terus melihat setiap pertolongan Tuhan. Sebab Yesus itu sumber berkat kita, sumber kemenangan, sumber pertolongan. Hanya di dalam Yesus maka kita melihat hidup kita diselamatkan. Kita nyanyikan pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita datang pada Tuhan dalam pujian ini. Mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Haleluya. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita bagi pujian ini dari awal. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita nyatakan Yesus segalanya bagi kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus,
selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Karena kasih-Nya sekarang ku ada. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan Yesus, Engkau penyelamat hidup kami. Engkau Allah yang setia saat kami ada dalam situasi terpuruk. Saat kami ada dalam keadaan yang tidak berdaya, Engkau datang memberikan keselamatan bagi kami. Engkau rela menebus dosa-dosa kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami menyerahkan hidup kami dan menyatakan pernyataan iman kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab di dalam Engkau kami tahu harapan kami tidak akan pernah hilang. Saat ini Bapa di sorga, kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, tuntun kami, pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti setiap maksud dan rencana-Mu bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-41. Markus 24 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-41. Dengarkanlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada di dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita dalam satu tema, hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Pernahkah saudara bertanya tentang apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Bukankah saya sudah setia ikut persekutuan? Bukankah saya setia di dalam iman saya? Tetapi kenapa keadaan saya tidak berubah? Pernahkah saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada Tuhan? Atau mungkin ada di antara saudara yang mungkin sedang tawar hati, sedang kecewa dan berkata, "Saya sudah berusaha untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak peduli atas keadaan saya. Seolah-olah Tuhan tidak pernah melakukan apa yang saya inginkan dalam hidup saya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus bukan berarti segala sesuatunya akan mudah dalam hidup kita. Yesus tidak pernah janjikan saat kita ikut Dia, maka semua hal yang kita dapati akan indah. Semua hal yang akan kita jumpai menjadi mudah.
Tetapi Tuhan malah berkata bahwa saat kita mengikut Dia, bahwa mungkin ada proses-proses yang ada keadaan-keadaan yang tidak mudah yang harus kita lalui. Bahkan Tuhan berkata bahwa saat kita ikut Dia, Tuhan ingin agar kita memikul salib dan percaya sepenuhnya kepadanya. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saudaraku, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Maksudnya adalah Yesus mengajak mereka untuk dari seberang danau yang mereka ada saat itu untuk menyeberang ke seberangnya, ke bagian seberangnya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah danau itu mereka mendapati ada badai, ada gelombang yang kemudian menerjang perahu mereka. Para murid itu panik, mereka berusaha menyelamatkan diri, tapi tampaknya keadaan tidak berubah. Dan pada saat yang genting itu, pada saat yang sulit itu, mereka mulai mengingat, oh iya ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi kemudian saat mereka mencari Yesus, betapa terkejutnya mereka mendapati dalam situasi yang sangat berbahaya itu, dalam situasi yang sangat sukar itu, Yesus sedang tidur. Sehingga kemudian mereka mengungkapkan kekecewaan mereka dengan berkata, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Oh, saya percaya saudaraku, seringkali pengalaman-pengalaman iman seperti ini terjadi dalam hidup kita. Kadang kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak peduli atas keadaan kita. Tuhan sepertinya tidak memperhatikan apa yang sedang kita alami. Tetapi dengarkan baik, bagian firman yang kita baca ini sedang mengajarkan sebuah kebenaran penting tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak selalu sama seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan itu tidak selalu menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa, yang punya kehendak atas dirinya sendiri. Dan apa yang Tuhan buat, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti baik. Dan dalam bagian ini ada beberapa hal yang kita pelajari tentang hidup di dalam Yesus. Yang pertama, dalam segala keadaan yang kita alami, Tuhan ada di sana apapun yang terjadi. Dalam segala keadaan yang kita alami, Tuhan ada di sana apapun yang terjadi. Dalam perjalanan para murid Yesus ini menyeberangi danau itu, mereka tidak pernah menduga ada badai di sana. Mereka tidak pernah menduga mereka akan menghadapi bahaya yang sangat mencekam di tengah danau itu. Tetapi kemudian itu yang terjadi. Mereka panik, mereka ketakutan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi yang ketika mereka mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus sedang tertidur, dan mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang mereka lupakan adalah bahwa Yesus di dalam situasi yang menakutkan bagi mereka itu, dalam situasi yang menyulitkan bagi mereka itu, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus sedang ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Yesus sedang mendampingi mereka dalam situasi itu. Saudaraku, kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa mungkin doa-doa kita belum terjawab. Mungkin perkara-perkara sukar yang sedang kita alami belum berubah. Mungkin saudara yang sedang mendengarkan suara ini, saudara sedang berkata bahwa Mayor, saya sedang mengalami masalah yang berat saat ini. Saya sedang mengalami tantangan yang sulit dan saya tidak tahu apakah Tuhan peduli kepada saya atau tidak. Tetapi dengarkan kebenaran ini. Tuhan ada dalam setiap keadaanmu. Apapun yang sedang kau alami. Apapun yang sedang terjadi hari ini. Tantanganmu, kesulitanmu, sakit penyakit yang dimana engkau sedang berjuang hari ini, Tuhan ada di sana apapun yang terjadi. Percayalah bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Bahkan Dia memperkenalkan dirinya, Dia memberi nama dirinya, Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu saudaraku, dalam setiap keadaan apapun yang saudara alami saat ini, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Tetap taruh harapan dan imanmu. Sebab di dalam keadaanmu itu, Tuhan ada di sana, mendampingimu, menyertaimu, bahkan menolongmu untuk lalui semua perkara. Mujizat Tuhan tidak selalu keadaan yang berubah. Mujizat Tuhan tidak selalu situasi yang sukar kemudian tiba-tiba berubah menjadi baik. Tetapi mujizat Tuhan juga adalah
kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk melalui sesuatu yang tampaknya mustahil, melalui sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, tetapi kita disanggupkan melalui semuanya itu pun adalah mujizat dari Tuhan. Saya percaya dalam keadaan hidup saudara, Tuhan selalu ada di sana, sebab Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak peduli. Jangan pernah berpikir Tuhan itu mengabaikan kita. Dengarkan kebenaran ini baik-baik. Saat kita tidak setia, saat kita ada dalam situasi yang sangat terpuruk, saat kita hidup dalam dosa dan meninggalkan Dia, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia rela datang ke dalam dunia. Dia menjumpai kita dalam keterpurukan dosa kita. Bahkan mendapati kita dalam situasi itu. Dia memberi dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mengetahui kebenaran iman ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memahami bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi. Kita punya Tuhan yang ingin selalu melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Doa saya bagi setiap saudara yang mendengarkan suara ini, saudara tetap taruh harapan imanmu pada Tuhan. Biarlah apapun yang saudara sedang hadapi, sakit penyakitmu, dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Pergumulanmu yang berat hari ini, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan bagimu. Bahkan dalam setiap hal-hal yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan yang sedang kau alami, saya berdoa Tuhan memberikan semangat yang baru dalam setiap langkah kehidupan saudara. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan buat dalam hidup kami. Kami diingatkan pada saat ini Tuhan, hidup di dalam Yesus tidak menjamin segala sesuatunya mudah. Selalu kadang ada tantangan, ada persoalan, ada proses-proses yang sukar yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tetapi di dalam semuanya itu menjadi kesempatan untuk kami melihat Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Tuhan menunjukkan mujizatnya di dalam hidup kami. Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan tantangan, pergumulan di dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan. Oh Bapa, berilah mereka pertolongan, berikanlah kepada mereka kekuatan. Biarlah di dalam Yesus yang kami yakini, yang kami percaya, kami boleh melihat Tuhan menyatakan anugerah berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap keluarga jemaat Tuhan di Korok 4 Surabaya ini. Tuhan memberkati masing-masing dalam segala aktivitas yang mereka jalani, dalam rumah tangga keluarga mereka. Biarlah kami semua di dalam naungan Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu. Ini doa, ini penyerahan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara, tetap semangat jalani hari ini, tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran